agama di Indonesia itu ada 6. Yuk sebutkan apa saja agama di Indonesia. Kristen, Katolik, Islam. Islam. Iya, Islam, Kristen, Katolik, terus Konghucu, Hindu, dan Buddha. Oke. Oke, betul. Nah, kalau suku dan budaya kan banyak sekali ya, anak-anak ya. Oke, sekarang Bu Fani tanya. Suku Baduy dari mana? Yo, masih ingat nggak? Suku Baduy dari mana? Dari Banten, Bu. Ya, dari Banten. Terus kalau misalnya suku Tengger, dari mana suku Tengger? Bromo. Betul. Suku Tengger dari Bromo. Kemudian kalau suku Dayak, dari mana suku Dayak? Kalimantan. Kalimantan ya. Yang betul Kalimantan. Siapa tadi yang jawab Sumatera? Nizam ya. Ayo. Ingat-ingat ya Nizam ya. Oke, ya. Puan dilanjutkan ya. Nah, sikap apa saja yang harus kita miliki dalam menghadapi keberagaman? Ayo, siapa yang mau jawab? Sikap apa saja yang harus saling menghargai. Iya, bentar. Siapa dulu? Oke, Nizam apa? Nizam. Saling menghargai, Bu. Terus siapa lagi? Betul, Nizam. Aurora. Saling menghormati. Aurora? Apa Aurora? Oh, enggak. Saling Yang menghormati. Iya, saling menghormati. Joseph mau jawab, Joseph? Toleransi, Bu. Iya, toleransi. Betul, Fani mau jawab? Nah, oke. Ya, nih Bu Fani sediakan nih jawabannya. Nah, berikut sikap yang harus kita miliki dalam keberagaman. Ya, yang pertama bisa ini, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Ayo, siapa yang suka mengobrol ketika temannya sedang beribadah? Tidak ada? Baik semua ya? Oke. Yang nomor 2 adalah menghargai teman yang berbeda suku. Menghargai teman yang berbeda suku. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Nih, siapa yang suka mengejek teman yang misalnya nggak bisa bahasa Jawa terus diejek? Ada yang seperti itu? Tidak. Oke, puji Tuhan baik semua. Puan dilanjutkan ya. Sudah paham? Oke, Puan dilanjutkan. Nah, sekarang sikap apa saja yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keberagaman? Yuk sebut nama. Siapa yang mau jawab? Nizam, Bu. Nizam. Apa Nizam? Tidak mengejek teman yang berbeda agama. Iya, betul. Mengejek teman yang berbeda agama. Saling mengejek. Iya. Siapa lagi yang mau jawab? Sebut namanya dulu. Ayo. Siapa lagi yang mau jawab? Victor mau jawab? Tidak. Nih, Bu Fani jelasin lagi nih. Sikap apa saja yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keberagaman? Jadi sikap yang bagaimana yang menimbulkan perpecahan ketika ada perbedaan suku, agama, budaya. Ada yang bisa mau jawab lagi? Saya, Bu, Sarka. Sudah cukup? Sarka, Bu. Sarka, oke Sarka. Mengejek antar agama. Gimana Sarka? Tidak menghormati teman yang berbeda suku. Oke, Sarka, sinyalnya jelek, enggak apa-apa ya. Bu Fani lanjutkan ya. Soalnya Bu Fani nggak dengar suaranya Sarka. Oke, nih sikap apa saja yang dapat menimbulkan perpecahan? Nah, yang pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Ayo, siapa yang tidak mau bermain dengan teman yang berbeda agama? Ayo, siapa di sini? Tidak ada? Baik semua ya. Oke. Yang ketiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Sudah pernah mendengar kasus seperti ini, Nana? Kalau nggak masuk Islam, kamu nggak masuk surga. Ada yang pernah mendengar itu? Ada yang pernah mendengar itu? Belum, iya. Jadi, Bu Fani pernah mendengar itu, anak-anak. Nggak boleh seperti itu ya. Semua agama sama. Yang masuk neraka dan yang masuk surga itu tergantung orangnya. Betul tidak?
Betul, Bu. Iya, betul. Oke, Bu Fani lanjutkan ya. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Ayo di sini siapa yang suka K-pop? Ayo. Siapa yang suka K-pop? Banyak ya? Banyak. Oke. Villa suka K-pop? Villa suka? Oke, Villa, kamu suka K-pop. Berarti kamu tahu ya bajunya seperti apa, bahasanya seperti apa. Tapi Villa tahu nggak tari merak itu dari mana? Ayo, tahu nggak, Vil? Enggak. Nah, itu anak-anak yang terjadi saat ini. Misalnya Villa tadi, Villa suka K-pop. Tapi ditanya tari merak dari mana? Enggak tahu. Ya, itu jangan diteruskan lagi sikap seperti itu ya, Villa ya. Boleh suka, tapi budaya sendiri nomor 1. Paham anak-anak? Oke. Yang nomor 5, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak? Sudah jelas ya? Oke, Bu Fani lanjutkan. Nah, ini. Keberagaman itu tidak asing dengan kata toleransi. Ya, toleransi ya. Menjelaskan sikap toleransi dalam keberagaman. Toleransi itu apa anak-anak? Sikap saling menghormati antar sesama manusia. Oke, dari pengertian toleransi ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah ya, intinya saling menghormati antar sesama. Ya, sikap toleransi dapat mempererat hubungan dalam bermasyarakat. Sikap toleransi dalam keberagaman diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sudah paham ya pengertiannya ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan harus bisa jawab berarti. Lanjut. Nah, apa saja bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Bentuk toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Ayo, siapa yang mau jawab? Tadi toleransi itu sikap saling menghormati antar manusia. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa? Ada yang mau jawab? Saya Bu Dirga. Dirga, oke silakan Dirga. Menghormati antar agama satu sama lain tanpa Iya. melihat perbedaan. Betul. Ada lagi Dirga? Cuman itu? Nizam, Sudah. Bu. Oke, Nizam, silakan Nizam. Ayo Nizam. Perlihatkan Berteman dengan wajahmu dulu. semua. Perlihatkan wajahmu dulu. Tidak beda-bedakan teman. Iya, oke. Oke, Nizam sudah? Udah ngomong belum kamu tadi? Apa Nizam? Tadi Nizam Belum, bilang Bu. apa? Berteman dengan semua teman yang meskipun berbeda suku Oke, betul atau sih. agama. Sip, oke. Ada lagi anak-anak yang mau menambahkan bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman Indonesia? Joseph, mau jawab Joseph? Joseph. Bermain dengan teman yang berbeda agama. Iya. Apalagi? Udah Joseph? Sudah Bu. Oke. Sarka, mau jawab Sarka? Tidak, Bu. Halo Sarka? Oh tidak, oke. Bu Fani lanjutkan ya. Oke, ini jawabannya. Contohnya dari Bu Fani. Nah, yang pertama, menghormati orang yang sedang beribadah. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Contohnya gotong royong, pos kamling. Terus ketika ada pernikahan di desa, saling membantu. Betul tidak? Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Setelah itu, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Tadi contohnya, misalnya diiming-imingi, kamu harus masuk Islam supaya masuk surga. Itu tidak benar ya. Oke? Ya, ada pertanyaan? Sudah paham anak-anak? Oke, sudah ya? Oke, kami lanjutkan. Nah, apa bentuk toleransi dalam keragaman suku? Apa anak-anak bentuk toleransinya? Ini suku, tadi kan agama. Kalau suku gimana? Ada yang mau jawab?
Ada yang mau jawab? Halo. Tidak menghina bahasa. Ya, tadi siapa yang bilang? Joseph, Bu. Joseph, silakan Joseph. Tidak menghina suku bahasa orang lain. Iya, boleh, betul. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Ayo, tadi kan sudah agama. Sekarang Bu Andi tanya toleransi dalam keberagaman suku bangsa apa? Nggak ada, oke. Sebenarnya hampir sama anak-anak ya. Cuma diganti kata-katanya tadi kan agama nih. Saling menghormati antar suku. Yang kedua, berteman tanpa membedakan suku dan ras. Ya, betul tadi Joseph bilang itu. Mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Nah, ini yang susah. Mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Oke, Bu Andi lanjut ya. Karena gampang ini sepertinya. Nah, apa saja bentuk toleransi dalam keragaman budaya? Hampir sama anak-anak, ini dia. Nah, toleransi dalam keragaman budaya adalah tidak mengejek budaya dari daerah lain, ya. Meskipun budaya Jawa sama budaya Dayak yang ada di Kalimantan itu beda, kita nggak boleh saling mengejek. Misalnya, dulu Bu Fani pernah mendengar, Bu, kok yang Papua itu nggak pernah pakai baju? Ya tidak apa-apa, itu kan memang budaya mereka. Betul tidak? Iya, oke, kita harus saling menghormati ya. Kemudian, yang kedua, mau mempelajari budaya dari daerah lain. Nah, tadi contohnya yang budaya Jawa sama Papua tadi kan beda-beda. Kita boleh belajar. Ya, siapa yang dari Papua? Ada yang dari Papua? Ya. Dari Sumatera, Sarka? Ya, oke. Joseph dari mana, Joseph? Aslinya Joseph? Jauh. Sumatera. Oh, Sumatera juga. Iya, beda ya Joseph ya budayanya ya Joseph ya sama yang di Jawa ya. Ya, Joseph ya beda. Nah, harus belajar budaya Jawa. Oke, Bu Andi lanjut. Nah, ada pertanyaan sebelum Bu Andi mengarah ke tugas? Enggak ya? Oke, Bu Andi langsung ke tugasnya nih, PPKN. Nih, ada 5. Nah, untuk yang nomor 5 itu menggambar. Boleh di kertas gambar, boleh di HVS atau Buffalo. Gambarnya tidak harus bagus tapi jelas ya. Jelas itu gambar apa? Misalnya orang lagi makan ya gambar orang yang lagi makan begitu. Nomor 1 itu Fani jelaskan lagi. Sebutkan dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat. Maksudnya nomor 1 adalah dampak yang tidak baik ya, dampak buruknya ketika tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat. Kemudian yang nomor 2, sebutkan sikap-sikap yang perlu dijunjung tinggi dalam hidup masyarakat yang beragam. Sikap-sikap yang perlu dijunjung tinggi adalah sikap-sikap yang harus kita laksanakan. Sikap-sikap yang harus ada, maksudnya gitu. Paham nomor 2? Oke, yang nomor 3 ini, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah? Ya, kita kan punya bahasa daerah sendiri-sendiri. Mojokerto punya sendiri, Blitar punya sendiri. Nah, itu caranya bagaimana supaya bahasa daerahnya itu tidak pudar, ya. Nomor 4 ini, apa manfaat menghormati keragaman budaya daerah? Nanti dicari. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tugas PPKN-nya? Oke, Bu. Bu Fani lanjut yang IPS. Bentar ya, Bu Fani lanjut yang IPS. Nah, IPS di tema 7, silakan dibuka dulu LKS halaman 62. LKS-nya dibuka dulu di halaman 62. Sudah semua? Sudah? Dirga sudah? Vila sudah? Kira sudah? Victor? Ayo. Halaman berapa tadi? Halaman 62. Halaman 62. Sarka sudah, Sarka? Oke. Yuk. Nah,
Di halaman 62 itu kan kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Ya. Sudah semua dibuka? Sudah ya? Oke, kita fokus di sini dulu. Nah, ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Halo. Kegiatan yang dilakukan masyarakat. Iya. Oke, tadi siapa yang jawab? Nizam. Oke, Nizam. Betul, Nizam. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sudah benar, tapi kurang lengkap. Ada yang mau lagi? Pendapat kegiatan ekonomi adalah? Kegiatan ekonomi Apa, Victor? masyarakat kan kegiatan yang dilakukan masyarakat, di mana untuk memperoleh barang dan jasa dengan kegiatan ekonomi tersebut bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, betul. Sip, itu lengkap sekali. Nah, ini Bu Fani mau ngasih tahu cara gampangnya. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai di sini sudah paham pengertiannya? Sudah? Jadi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, nah kita pertemuan yang akan datang akan Zoom lagi. Ini supaya anak-anak paham, dicari dulu ini tugasnya ya. Ya. Nih, carilah pengertian dari istilah berikut ini beserta contohnya. Ada produksi, distribusi, konsumsi, produsen, distributor, dan konsumen. Dicari pengertiannya, kemudian dicari satu aja contohnya. Ya, misalnya produksi. Produksi adalah kegiatan bla 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 bla. Contohnya gitu. Ya, ditulis di buku catatan tematik. Jangan lupa ditulis tanggalnya dan tema berapa. Ya. Tugas yang pertama sudah paham yang IPS? Sudah ya? Oke, ada tugas lagi ini supaya Zoom yang akan datang kita ada pembahasan yang lebih lanjut. Nih. Sebutkan 5 hasil perkebunan. Ya, kemudian sebutkan 5 hasil pertanian. Kemudian sebutkan 5 hasil peternakan. Dan yang terakhir, sebutkan 5 hasil perikanan. Semuanya dikerjakan di buku catatan tematik. Boleh cari di Google, boleh di buku LKS ada, di buku LKS ada, di buku cetak ada. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau di LKS. Gimana, Sarka? Iya, Sarka? Suara saya kedengeran ya, Bu. Oke, Sarka, suaranya nggak keluar. Kamu chat aja, Sarka. Oke, tadi yang tanya siapa tadi? Victor. Paling lambat dikumpulkan jam berapa? Oh, paling lambat dikumpulkan jam 5 saja ya, 5 sore ya. Oke. Lebih cepat, lebih baik ya bisa main. Iya toh? Siapa yang pengen main? Ayo, siapa yang pengen main? Tapi tugasnya selesaikan dulu ya, anak-anak ya. Oke, jangan lupa tugas gambarnya tadi. Oke. Sarka sudah ngetik chat? Oh ya, ya diketik dulu. Kita tunggu Sarka nulis dulu ya, anak-anak ya. Sarka mau tanya ini. Saya, Bu. Siapa yang mau tanya? Siapa tadi? Saya. Sarka sudah, oke. Bu, itu pengertian yang produksi dan lain-lain itu 6-nya itu dicarikah pengertiannya? Iya, betul. Dicari dulu pengertiannya ya, baru contohnya. Pengertian dulu, baru contohnya. Sudah jelas, Sarka? Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Boleh dicari di Google. Boleh, Contohnya. boleh. Ya, tapi cari yang benar, informasi yang benar ya anak-anak ya. Kadang kan ada yang salah itu informasinya, ya. Jangan asal cari. Oke, yuk kita foto dulu sebentar Bu Hani. Terus dulu.
Punya. Nah, yuk dinyalakan semua kameranya. Nyalakan semuanya. Oke. Masih ingat Tepu SDK? Masih ingat? Masih. Masih. Yuk. Victor. Tuhan. Victor. Dinyalakan Victor. Nah, oke. Tepu SDK. SDK. Oke, sip. Yuk kita foto dulu. Kita foto dulu. Posenya gini. Posenya gini. Tangan kanan. Oke, Dirga, tangan kanan Dirga. Dirga gini. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Nanti Bu Fani kirim PowerPoint-nya di grup ya. Di print boleh, ditulis boleh. Oke. Selamat siang, berkah dalam. Dadah.